Sudah siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore kakak. Gimana kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Baik ya, masih semangat nggak? Masih dong ya, masih karena ini ada materi yang seru sekali dan pastinya nanti kalian tertarik. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Jadi, kenalkan nama kakak Leilana Oktaviani, biasa dipanggil Kak Leila. Nah, di sini udah tertera ya namanya kakak namanya Kak Leila. Nah, kakak tinggalnya di mana? Di Maus. Jadi tadi kakak kesini lumayan agak lama ya, agak jauh soalnya. Oke, tadi kan kalian ini kelas berapa? Kalau kalian kelas 11 semua atau ada yang kelas 12? IPA. Udah nggak ada. Ini ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran nih. Nah, nanti saat kita pembelajaran diharapkan kalian gak usah sepanang ya, harus relax aja, enjoy aja, karena kakak ini pengen pembelajarannya itu ini deh, serius tapi santai, gitu ya? Juga. Nah, terus kalau ini kan kalian kan bawa HP ya? Kalau penggunaan HP di dalam kelas menurut kalian boleh nggak? Boleh kalau gurunya. Boleh ya, boleh kalau pengajarnya mengizinkan gitu. Setuju nggak kalau kayak gitu? Dibuat peraturan gitu? Setuju. Oke. Terus yang ketiga, kalian itu harus fokus ya, nggak boleh ngobrol sama teman kalian, boleh, tapi kalau kepentingan belajar, gitu ya. Terus yang paling penting nih, kalian itu harus interaktif ya. Jadi nanti ketika pembelajaran berlangsung, kalian itu harus interaktif, jadi aktif. Kalau misalnya kakak tanya ke kalian, kalian utarakan aja pendapatnya, gitu ya. Oke, setuju? Oke. Nah, nanti keaktifan kalian akan dinilai yang namanya Star Check. Star Check itu sebuah reward atau apresiasi kalian ketika aktif dalam belajar. Misalnya nanti ada soal, kok kalian bisa menjawabnya, jadi nanti kalian dapat Star Check. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang udah tahu belum? Kita akan belajar tentang apa? Ya, biologi ya, tentang jaringan tumbuhan. Jadi belajar apakah kita hari ini? Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan. Yang kedua jaringan meristem, dan yang ketiga jaringan epidermis. Nah, kan suatu tumbuhan itu kan pasti mengalami adanya pengaturan pada tumbuhan. Oke, sebelumnya nih kakak mau tanya, kalian pernah nggak sih berkebun gitu? Berkebun, kalau nggak menanam pohon gitu. Pernah? Oke, pohon apa aja sih yang kalian tanam? Kenapa? Selain cemara apa? Melati. Oh iya. Melati, itu sama lagi cabai pernah nggak? Pernah ya. Nah, menurut kalian kan udah menanam pohon ya, pernah menanam pohon. Nah, apakah penanaman pohon yang kalian lakukan itu mengalami proses tumbuh dan berkembang? Iya. Jadi kan tadinya tanamannya kan dari yang awalnya tunas, kemudian menjadi pohon yang kecil, kemudian berkembang lagi menjadi pohon yang memiliki akar yang kuat, dan lama-kelamaan dia itu akan menghasilkan bunga atau buah. Jadi itu namanya tanaman berarti mengalami
memiliki akar. Selain itu dapat air. Terus apa lagi? Dari organ penyusunnya. Kalau nah selnya. Tadi siapa yang jawab ya? Namanya siapa? Siapa? Dari ya. Oke, dapat starch yang satu ya. Jadi karena selnya kenapa kak? Sel tumbuhan itu nanti akan aktif membelah gitu. Jadi kan tumbuhan itu kan berasal dari sel. Nah sel-selnya itu nanti akan aktif membelah. Nah kemudian ketika selnya itu aktif membelah, dia itu membentuk sekumpulan sel. Jadi dari sel itu kan tadinya satu, kemudian kan ada aktif membelah. Nah, kumpulan sel berarti namanya jaringan. Nah, jadi jaringan yang pertama itu ada jaringan ya. Jaringan. Jaringan itu apa sih kak? Jadi jaringan itu sekumpulan sel. Jadi tadi jaringan itu sekumpulan sel. Yang mana sekumpulan sel yang bekerja sama untuk apa? Untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi ini ya pengertian dari jaringan. Jaringan itu suatu sekumpulan sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, kalau pada jaringan tumbuhan itu ada berapa macam sih? Ada yang tahu? Jaringan tumbuhan itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Dua. Iya, apa sama apa? Meristem. Yakin. Yakin. Tadi siapa yang jawab dulunya? Yang jawab dulu siapa? Kamu atau mbaknya? Siapa? Kamu siapa? Rizal. Jadi jawabannya kurang tepat ya. Tetapi jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada jaringan meristem sama jaringan dewasa. Oh iya betul. Jadi jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Apa aja? Yang pertama itu ada jaringan meristem. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jaringan meristem. Menurut kalian, coba kalian perhatikan gambar yang sudah tertera di lembar yang kakak bagikan. Ada jaringan meristem? Ada. Nah, menurut kalian jaringan meristem dari gambar yang kalian ketahui itu apa sih jaringan meristem? Jaringan yang memiliki inti sel yang jelas. Siapa yang namanya? Izal. Pakai ki. Iya. Izal. Oke, dapat starch yang satu. Jadi ya kalau jaringan meristem
betul yang dikatakan oleh Excel itu jaringan yang memiliki sel yang atau inti sel yang jelas. Nah, jadi karakteristik yang pertama, inti sel itu nama lain dari inti sel apa? Nama lain inti sel. Nukleus. Ya, betul. Nukleus terlihat jelas. Yang kedua, apa lagi? Kalau berdasarkan dari ukuran selnya gimana? Besar atau kecil? Kecil ya. Itu kalau digambar itu ini ya, berdasarkan dari gambar preparat. Jadi kelihatannya itu mungkin besar ya, tapi lebih besar ya. Maaf, lebih kecil ya. Selnya berukuran kecil dan rapat. Nah, apa lagi? Yang ketiga, sel-selnya masih aktif membelah. iya betul, aktif membelah. Jadi untuk jaringan meristem ini ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama, nukleusnya terlihat jelas. Yang kedua, selnya itu ukurannya kecil dan rapat, gitu ya. Terus yang ketiga, sel-selnya itu masih aktif membelah, gitu. Nah, ini kan untuk yang jaringan meristem. Yang satu lagi tadi selain jaringan meristem, jaringan itu apa tadi? Jaringan dewasa. Kalau jaringan dewasa itu karakteristiknya gimana sih? Kebalikan? Kebalikannya apa tadi? Kebalikan dari Nukleus tidak terlihat. tidak terlihat. Kalau di gambar gimana? Kecil ya. Kecil banget. Oh, kecil banget. Betul. Nukleusnya Tidak terlihat. terlihatnya kecil. Terus yang kedua, selnya ukurannya gimana? Selnya selnya padat. Sel berukuran besar. Terus yang ketiga, sel-selnya masih aktif membelah enggak? Jadi sel-selnya sudah tidak terlalu aktif ya. Sudah tidak terlalu aktif membelah. Berarti masih aktif, Mbak? Iya, masih aktif, tapi dia itu ini ya, dia itu membelah, tapi tidak tidak secepat jaringan meristem, maksudnya, gitu ya. Nah, jaringan dewasa itu dibagi menjadi beberapa jaringan lagi deh. Iya, Kak. Jaringan dewasa itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada jaringan epidermis. Yang kedua ada jaringan apa lagi? Ada yang tahu? Jaringan dewasa. Kan tadi kan jaringan epidermis. Terus selain epidermis, jaringan meristem, jaringan dasar atau penyokong. Oh iya. Terus yang ketiga apa? Kalau dia ayo. Ada yang tahu? Ayo. Selain
Belum ya? Udah jelas ya untuk jaringan ya? Apa itu jaringan tumbuhan? Udah jelas? Oke, ini kakak centang ya. Oke, sekarang kita beralih ke jaringan meristem. Kan kita kan udah bahas sedikit tentang karakteristiknya jaringan meristem. Sekarang kita bahas mengenai jaringan meristem. Ini ada jaringan meristem. Oke, jaringan meristem. Tadi kan udah tahu ya kalau jaringan meristem itu jaringan yang aktif membentang. Ternyata jaringan meristem dalam tumbuhan itu dibedakan menjadi beberapa posisi pada letak tumbuhannya. Ini jaringan meristem. Meristem itu berdasarkan letak atau posisi. Dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? 3. Siapa yang jawab 3 tadi? Siapa tadi jujur? Siapa ini? Tidak lagi. Oke, tidak tadi jawab 3 apa aja? Itu lateral, aksial sama apikal ya. Ya, benar ya. Kurang 1, jawaban tidak itu benar, tapi kurang 1. Ada yang mau menambahkan? Kurang 1. Aksial, lateral, terus apikal. Satu lagi. Siapa tadi yang jawab interkalar? Oke, dan tambah 1 Starchem, Naufal. Siapa Naufal kan? Prabu. Starternya minus Oke. Jadi ya. Oke, jadi untuk jaringan meristem itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada meristem apikal. Yang kedua tadi ada meristem aksial. Yang ketiga ada meristem meristem interkal. Nanti ya jelasnya satu-satu. Meristem oke. Kita bahas satu-satu ya. Kalau meristem apikal. Nah, meristem apikal letak atau posisi pada tumbuhannya itu ada yang tahu di mana? Oke, siapa tadi? Tidak lagi. Tidak lagi. Ini yang cewek jangan mau kalah ya sama yang cowok. Tadi di akar dan batang. Jadi benar ya. Tadi jawabannya sih tidak. Kalau meristem apikal itu berasal dari kata apex. Apex itu apa? Artinya itu ujung. Jadi letak atau posisi meristem apikal itu berada di ujung akar dan ujung batang. Itu ya. Bisa dilihat di gambar yang nomor berapa tuh? Nomor 2. Gambar nomor 2 ya. Gambar nomor 2. Meristem apikal dia itu letaknya di ujung akar dan
ujung apa tadi? Batang. Oh, batang. Kalau ujung akar istilahnya apa? Ada yang tahu? Short. Hah, apa tadi? Short. Kok short? Short apikal. Ujung akar. Oh, cuma rod. Short apikal Nah, merah. rod. Mau siapa deh? Nibir. Nibir. Oke. Nah, akhirnya yang ini ya. Oke. Rod ya. Rod atau nama Ram. singkatnya itu ram ya. Ram. Ram itu apa? Penyeberangan. Short Itu apikal. kepanjangan dari rod apikal. Kalau yang batang namanya apa? Short apikal meristal. Sang. Sam ya. Sam. Berarti ram dan sam. Itu anime itu. Kalau ini root apikal meristem, kalau sam itu shoot apikal meristem. Nah, meristem apikal dia kan punya di ujung akar sama ujung batang. Berarti fungsi atau peran dari meristem apikal itu untuk pemajangan akar dan batang. Nah, biasanya meristem apikal itu biasanya itu ditemukan baik di tumbuhan dikotil sama tumbuhan monokotil. Kalau tumbuhan dikotil itu yang gimana? Biji. Ya, yang berkeping. Dua. Kalau mono? Satu. Contoh dari dikotil? Mangga. Mangga. Betul. Kalau monokotil? Lengkeng. Dua juga itu ya. Monokotil? Padi. Iya, benar ya. Jadi untuk meristem apikal itu biasanya banyak ditemukan baik itu di tumbuhan dikotil sama tumbuhan monokotil. Nah, oke, terus kita beralih ke ini ya, meristem aksilar. Kalau meristem aksilar itu letaknya di mana? Ada yang tahu? Cabang batang. Ujung aksilar. Tiang. Ujung, Ujung ya, aksilar. ujung. Angkat tangan. Tiang. Tiangnya siapa? Desvita. Devita. Des. Desvita. Ya. Desvita. Desvita. Desvita dapat sarjana 1. Oke. Jadi letaknya itu di pucuk ya. Pucuk apa nih? Pucuk apa? Pucuk cabang batang. Pucuk Cabang batang. Cabang. Jadi buat. Ya, artinya beda itu. Pucuk cabang atau ketiak ya? Iya kan? Maksud dari ketiak bukan ketiak manusia ya. Nanti salah. Salah-salahnya. Ya, di sela-selanya. Oke. Jadi ya, meristem aksilar itu berasal dari kata aksila, yang mana dia itu artinya itu ketiak atau pucuk cabang. Nah, maksudnya itu bukan ketiak manusia. Oh ya, sebelumnya kalian pernah nggak sih lihat pohon mangga? Nah, apakah pohon mangga itu lurus terus? Datangnya tidak ya. Pohonnya lurus terus, gimana caranya ngambil buahnya ya nggak? Gitu dong ya. Jangan dong. Jadi kalau meristem aksilar itu letaknya di pucuk cabang atau ketiak. Nah, meristem aksilar itu biasanya ditemukan di tumbuhan. Kalau mangga tadi apa? Dikotil. Ya, dikotil. Berarti kalau aksilar dia itu banyak ditemukan di tumbuhan dikotil. Terus selanjutnya ada jaringan meristem interkalar nih. Kalau jaringan meristem interkalar Di batang. kandangan Di batang. namanya siapa? Tabina. Siapa? Tabrina. Tabina. Oh, lagi Sabrina. Tabina. Oke, Tabina dapat satu. Pakai V. Kenapa pakai V? Apanya? V. DESHVITA. Waktu itu bisa terjadi. Udah nanti aja ya. Nanti nggak apa-apa ya, yang penting kamu kan. Begitu kan double V kan ya. Oke, tadi kan kalau meristem interkalar, tadi kata tabina itu di batang. Maksudnya itu di ruas batang ya.
ruas batang. Nah, dari meristem dari meristem interkalar itu berasal dari kata inter yang artinya antara jaringan-jaringan dewasa. Nah, kalau dikatakan jaringan dewasa berarti tumbuhannya itu memiliki batang, gitu ya. Nah, makanya kalau meristem interkalar itu berada di ruas-ruas batang. Contohnya apa? Contohnya itu seperti bambu. Bisa dilihat ya, itu di gambarnya itu kan tumbuhan bambu ya. Nah, tumbuhan bambu. Kalau tumbuhan bambu itu termasuk monokotil atau dikotil? Monokotil ya. Kalau bambu itu termasuk dalam tumbuhan monokotil. Gitu ya. Itu kalau meristem interkalar. Terus yang selanjutnya ada meristem lateral itu di mana? Ayo angkat tangan. Batang. Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Gimana sih? Batang. Lateral ya. Di mana? Ayo angkat tangan. Siapa nih? Yang belum? Ayo. Siapa? Namanya siapa? Mister. Niza. Survei bola. Oke, Z. Iya. Oke, Niza. Gini. Oke, jadi untuk meristem lateral itu tepatnya itu di tepi batang. Selain di tepi batang juga di tepi akar ya. Jadi yaitu letaknya di tepi batang. Tepi akar. Nah, contohnya apa sih tumbuhan yang memiliki meristem lateral? Contohnya apa? Nah, oh ya, perlu kalian ketahui ya, kalau meristem lateral itu meristem yang biasa disebut sebagai meristem kambium. Nah, kalau misalnya tumbuhan itu memiliki kambium, berarti biasanya banyak ditemukan di tumbuhan apa? Mangga. Ya, kalau mangga apa? Dikotil apa mono? Dikotil. Jadi kalau meristem lateral itu bisa disebut sebagai meristem kambium juga ya. Meristem kambium. Jadi untuk meristem lateral itu biasanya ditemukan di tumbuhan dikotil seperti mangga. Gitu ya. Oke, sekarang kan udah nih kita bahas tentang jaringan meristem. Mungkin dari 4 letak atau posisi jaringan meristem pada tumbuhan ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Yuk, mau nanya. Ada yang mau ditanyakan untuk jaringan meristem atau udah paham nih? Insyaallah. Ya. Jaringan meristem itu terdapat di semua pohon nggak Pak? Jaringan meristem terdapat di semua pohon kita. Iya. Jawabannya iya. Karena apa? Karena jaringan meristem itu kan jaringan awal yang dia itu aktif membelah. Gitu. Jadi jaringan kan kalau makhluk hidup kan khususnya tumbuhan kan berasal dari sel. Selnya itu kan aktif membelah. Nah, kumpulan sel-sel yang aktif membelah itu dapat mengalami atau berubah menjadi jaringan meristem. Jadi meristem dulu ya. Kalau jaringan meristem itu sudah berkembang terus nanti baru deh jadi jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa tadi kayak ini ada jaringan epidermis, dasar, sama jaringan pengalir. Itu ya. Terus udah nih untuk jaringan meristem. Ada yang ingin ditanya lagi? Oke, jadi untuk jaringan meristem clear ya? Clear. Terus kita bahas lagi ke jaringan selanjutnya. Iya, jaringan epidermis. 3. Jaringan epidermis.
tahu nggak sih jaringan epidermis itu jaringan apa? Yang di Luar. luar. Awal. Dapat keluar. Namun Kita. Salah. Oke, kita itu yang pertama. Coba startnya yang satu. Kayaknya dulu. Jadi ya, benar ya, ada dua. Kenapa? Ada TikTok. dua. Dari BPA. Oh. Gitu. Sorry ya. Oke, jadi untuk jaringan epidermis itu jaringan yang berada paling luar. Nah, perlu kalian ketahui ya, jaringan epidermis itu berasal dari kata epi, yang artinya tepi, dan juga dermis, Kulit. artinya kulit. Nah, jaringan epidermis ini letaknya berada Pasangan. luar, paling luar. Cemburu. Pasangan dulu ya. Nah, kalau jaringan epidermis itu letaknya berada paling luar, berarti fungsi dari jaringan epidermis itu untuk apa? Melindungi. Tanaman dari luar. Jadi fungsinya itu untuk melindungi apa? Ada di dalam dari kondisi luar. Nah, jadi untuk fungsinya itu melindungi jaringan atau organ sel yang ada di dalam dari kondisi luar. Iya enggak? Terus. Nah, kalau kondisi luar itu maksudnya gimana sih? Jadi apa? Apa tadi? Kenapa tidak? Dalam. Jadi kan kalau jaringan epidermis kan ini kan melindungi dari kondisi luar. Terus tadi kamu bilang apa? Korosif. Korosif. Korosif itu apa? Kayak apa ya, kalau dalam besi itu kayak kena araf gitu, jadi kayak rusak dari luar. Oh, rusak benar. Iya ya. Jadi kalau jaringan epidermis itu melindungi dari kondisi luar. Itu misalnya ya seperti perubahan suhu, terus adanya kerusakan mekanik, terus atau bisa jadi karena organisme yang berbahaya, misalnya itu seperti bakteri maupun jamur, kayak gitu ya. Nah, untuk kondisi luarnya. Oke, lalu karakteristik dari jaringan epidermis apa sih? Rasa sudah dari tadi. Nggak punya kualitas. Tadi ada satu sel. Karakteristik jaringan epidermis. Pak, nggak punya korban. Jadi ya yang pertama, lapisan merupakan lapisan terluar dari tumbuhan. Yang kedua, lagi ada yang tahu? Tersusun dari satu lapis sel. tersusun dari satu atau beberapa lapisan. Yang ketiga, kalau vakulanya itu gimana? Vakula. Vakulanya besar. Bener enggak? Bener enggak? Vakulanya itu besar, bener enggak? Bener enggak? Iya, bener ya. Jadi vakulanya itu
menyimpan cadangan makanan. Kenapa vakuolnya besar? Selain menyimpan cadangan makanan itu agar sel-selnya itu tersusun rapat. Kan tadi kan sudah dijelaskan ya kalau epidermis itu kan sebagai pelindung. Nah, kalau sel-selnya tersusun rapat berarti nanti organisme atau hal-hal yang dari luar atau eksternal itu kan susah masuk ke dalam tumbuhan. Jadi kalau vakuolnya besar berarti otomatis dapat melindungi dari kondisi luar, misalnya itu dari organisme, gitu ya. Jadi ini untuk agar sel tersusun rapat, agar melindungi luar. Oke, terus apalagi ada yang tahu? Terdiri dari sel-sel hidup. Benar gak nih? Terdiri dari sel-sel hidup. Nah, sel-sel hidup. Ini ya, mungkin yang lebih tepatnya ini. Selnya itu bersifat transparan. Kenapa ya? Kok jaringan epidermis itu sifatnya itu transparan? Selnya, kenapa? Kan kalau jaringan epidermis kan letaknya kan di luar ya, di paling luar pada tumbuhan. Nah, terus kenapa kok selnya itu sifatnya transparan? Ada yang tahu? Oke. Jadi ya, kalau jaringan epidermis itu kan sifatnya transparan karena ketika nanti saat proses fotosintesis, kalau fotosintesis kan ini ya memerlukan bantuan dari sinar matahari. Nah, nanti sinar mataharinya itu akan menyerap dari sel yang sifatnya itu transparan tadi. Gitu. Jadi secara tidak langsung selnya itu dapat membantu proses fotosintesis karena selnya itu transparan. Jadi nanti agar lebih mudah masuk sinar cahaya mataharinya. Gitu ya. Oke, ini untuk karakteristik jaringan epidermis. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak lanjut lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke. Udah jelas ya? Insya Allah. Nah, ternyata jaringan epidermis selain mempunyai karakteristik yang seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, itu mempunyai yang namanya modifikasi. Maksudnya apa? Yaitu derivat epidermis. Mungkin bisa dilihat lembar yang telah kakak bagikan. Derivat epidermis. Kalau di lembar bank aktivitas siswa itu apa aja? Derivat epidermis. Terus? Iya, sel kipas. Jadi untuk derivat epidermis itu yang pertama ada apa? Stomata ya? Stomata. Oke, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar itu apa itu stomata? Mulut ya. Stomata itu nama lainnya mulut daun ya. Mulut daun ya. Kalau stomata itu letaknya di mana sih? Di daun. Ya, di daun. Jadi stomata itu letaknya di daun. Kenapa kok stomata itu letaknya di daun? Kenapa? Iya, karena berkaitan dengan proses fotosintesis. Yang mana
atau dapat menjadikan pembukaan dan penutupan pada pertukaran gas. Kalau fotosintesis, itu bahan utama fotosintesis itu apa sih? Karbon dioksida. Jadi bahan utamanya itu karbon dioksida. Hasilnya apa? Hasilnya oksigen. Itu ya. Jadi stomata atau stomata pada daun itu berperan dalam pertukaran gas. Gitu ya. Jadi untuk sebagai membuka dan menutup stomata untuk pertukaran gas. Berarti kalau membuka dan menutupnya stomata itu kan untuk pertukaran gas. Jadi pertukaran gasnya yang dimaksud apa? Iya, CO2 dan O2. Itu untuk stomata. Selanjutnya apa? Selain stomata apa derivatnya? Sel-kipas. Yang kedua itu ada sel kipas. Sel kipas. Kalau sel kipas tempatnya di mana? Daun. Iya benar ya, di daun. Di daun. Kuliform sel. Ya, siapa tadi yang bilang kuliform? Dida lagi ya? Dida. Oke, Dida. Atau dia itu namanya itu kuliform. Nah, kalian pernah melihat misalnya nih, kalian pernah melihat daun mangga? Daun mangga. Kalau enggak daun apa aja sih? Pernah kan? Nah, kalau daun itu kan biasanya kan kayak gini kan, bentuknya kayak gini, melebar kan? Nah, pernah nggak sih kalian menemukan daun tapi dia itu seperti ini, menggulung? Nah, pernah nggak? Daunnya itu kok jadinya menggulung? Pernah. Nah, itu karena adanya sel kipas. Jadi sel kipas itu mengakibatkan penggulungan daun. Karena apa, Kak? Karena adanya kekeringan. Jadi sel kipas itu ini ya, untuk melindungi dari kekeringan. Sehingga menjadi menggulung. Gitu ya. Jadi kalau misal kalian lihat daunnya itu kok menggulung, itu berarti karena adanya sel kipas atau derivat epidermis. Gitu. Kalau kekeringan berarti biasanya terjadi karena apa? Kekurangan air, atau bisa jadi karena paparan matahari yang terlalu banyak gitu. Terus selain sel kipas dan stomata, apalagi ya? Rambut akar. Oke, di sini kakak ada rambut akar. Oke, rambut akar ya. Ini kakak lihat di soal ya. Ini ada rambut akar. Kalau rambut akar berarti letaknya di mana? Di daun, di batang, atau di akar? Nah, di akar ya. Di akar. Kakak tulis di sebelah sini aja ya. Di sebelah sini ya. Ya. Oh iya. Rambut akar itu letaknya di akar. Nah, kalian kan tadi kakak kan udah tanya nih, kalau kalian itu pernah menanam pohon atau tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, kalian ketika merawat tumbuhan yang kalian sudah tanam,
itu yang disiram itu bagian mananya sih? Dari atas. Dari atas, dari daunnya, dari batangnya, atau dari akarnya, atau semuanya? Semuanya. Tapi yang paling menurut saya yang paling dominan itu akar. Kenapa kok akar? Intinya itu di situ. Intinya di situ menyerap ya. Nah, jadi ya kalau di akar dia itu dapat berfungsi sebagai penyerapan air dan juga zat hara. Jadi oleh karena itu rambut akar pada derivat epidermis ini berarti untuk memperluas penyerapan air. Ya. Jadi fungsi dari rambut akar itu untuk memperluas Apa sih? penyerapan air. Nah, itu untuk rambut akar. Terus selain stomata, sel lipas sama rambut akar, apa lagi? Trikoma. Kalau trikoma itu apa sih trikoma? Melindungi tumbuhan dari bahaya luar. Oke. Trikoma. Itu tadi siapa yang bilang? Tidak lagi ya. Tidak lagi, oke. Benar ya. Jadi trikoma itu melindungi melindungi. Tadi apa tidak? Kamu jawabnya apa? Melindungi tumbuhan dari bahaya luar. Berarti ya. Bukan dari bahaya luar. Oke. Jadi ya maksudnya dari trikoma itu kan letaknya di mana sih? Letaknya dulu deh. Letaknya di mana? Di kulit-kulitnya. Ya, coba menurut kalian peran dari trikoma itu apa? Peran dari trikoma apa? Apa ayo? Fungsi dari trikoma mengurangi, mengontrol Meminimalisir suhu. juga bisa. Tadi siapa yang bilang? Bisa. Bisa ya. Benar, tapi lebih tepatnya itu untuk ini mengurangi penguapan. Mengurangi itu ya. Jadi tadi derivat epidermis itu ada yang namanya stomata, sel kipas, terus apa? Rambut akar. Dan trikoma. Oke. Nah, dari jaringan epidermis, apakah ada yang ingin ditanyakan baik dari pengertian, karakteristik dan juga derivatnya? Ada yang ingin ditanyakan untuk jaringan? Udah jelas ya? Oke. Clear ya ini untuk jaringan epidermis? Ya, kita centang. Akhirnya materinya sudah selesai. Nah, untuk cek pemahaman konsep di lembar yang kakak kelas sediakan itu ada soal. Soalnya itu ada 3. Coba kalian kerjakan dulu ya, kerjakan. Terus nanti kalau misal sudah selesai nomor 1 langsung angkat tangan aja. Gitu ya. Coba mulai dikerjakan dulu. Soal yang sudah kakak sediakan di lembar. Kalau misal udah selesai langsung angkat tangan aja, ini cepetan. Oke, ini dulu. Kita ya, kita. Dibaca dulu soalnya, dibaca. Manakah? Perhatikan. Perhatikan jawaban jaringan berikut ini. 1. Jaringan memiliki inti sel yang terlihat jelas dan berukuran besar. 2. Jaringan memiliki dinding sel yang cenderung tipis dan elastis. 3. Jaringan sudah mengalami diferensiasi. 4. Jaringan masih aktif membelah. Manakah pernyataan yang benar mengenai hal tersebut?
Oke. Jawabannya? Ini lagi sama. Jawabannya C. 2 dan 4. Kalau jawaban dari Gita itu yang C nih teman-teman. Bener nggak kira-kira jawabannya itu yang C? Bener nggak? Iya. Yakin? Diferensiasi itu apa, Pak? Diferensiasi mana itu? Yang nomor berapa? Nomor 1. Oh, yang poin 3 ya. Jaringan itu sudah mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu jadi dari jaringan itu berubah menjadi beberapa organ. Gitu ya. Diferensiasi itu kayak gitu. Terus ini tadi nomor 1 jawabannya kita itu 2 dan 4 nih. Benar nggak kira-kira jawaban kita? Satu jelasan. Iya ya, jadi ini tadi siapa dulu yang jawab? Siapa yang Kita tadi udah menjawab, jadi kakak kasih poin karena sudah berpendapat ya. Terus tadi Rizal ya? Rizal. Baru Rizal ini kan? Rizal. Rizal. Oke, 1. Keren. Jawabannya? Jadi jawabannya itu yang A. yang A. Oke, yang A. 1, 2, dan 4. Terus nomor 2. Oke, Dinda. B. Yang B. Dibaca. Coba dibaca. Oke, perhatikan tabel berikut. Satu, pembentukan cabang batang. 2, pelebaran batang. 3, pemandangan akar di batang. 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 1 aksilar, 2 lateral, 3 apikal. 1 aksilar. 2 Lateral, lateral. apikal. Berarti yang Yang D. bener nggak nih teman-teman? Yang D jawabannya. Nggak tahu. Ayo, bener nggak? Tadi kan kita udah belajar tentang jaringan mekanisme. Bener ya? Benar. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya yang D. Aksilar, lateral, dan juga apikal. Kalau aksilar itu letaknya di mana? Di ujung cabang ya. Betul. Kalau lateral itu di mana? Batang. Tepi batang. Betul ya. Terus yang terakhir itu ada apikal. Kalau apikal berarti di ujung akar dan batang. Jadi jawabannya benar ya, nomor 2 itu yang mana? D. Oke. Dida dapat poin lagi. Oke, udah 5 nih Dida. Keren banget ya. Terus nomor 3. Bisa. Duh, siapa nih? Bisa duluan. Oke, Dida duluan. Perhatikan gambar berikut. Pasangan antara derivat dari dengan fungsinya yang benar adalah D3. Tempat masuknya karbondiokida untuk fotosintesis. Oke. Pasangan antara derivat epidermis dengan fungsinya yang benar adalah tadi jawabannya yang mana? Yang D. Benar nggak nih? Benar ya, karena stomata itu tadi membuka dan menutupnya. Stomata itu untuk pertukaran gas CO2 dan CO2. Jadi jawabannya yang D. Oke, good job. Oke, benar semua ya. Ini ada yang salah nggak? Oke, benar semua. Salah satu. Oh, ada yang salah satu. Oke. Berarti kalian sudah paham yang untuk konsep jaringan bukan? Dia mau. Ya? Baca ya, Oke, sebelum kakak menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan nih. 1 kali lagi untuk mendapatkan star check. Siapa yang kesimpulan apa maksudnya? Kesimpulan dari kita sudah belajar ada jaringan hubungan dari sama epidermis. Oke, lanjut. Mungkin dari kacamata saya, kalau kesimpulannya Ya, tidak. kesimpulannya tumbuhan itu meskipun kita lihat sering diinjak-injak, sering dirusak, ternyata di dalamnya itu terdapat banyak sekali komponen-komponen penyusunnya. Jadi mereka itu nggak bisa bintang satu sama lain, jadi saling berkaitan gitu loh. Saling penting satu sama lain, Kak. Gitu. Terus ya apa ya? Kalau kita lihat dari tumbuhan, meskipun itu komponen-komponen yang kecil banget,
sel itu kan kecil banget ya, mikro. Itu ternyata sangat berpengaruh buat dunia ini ibaratnya, karena tumbuhan itu cuma ada di bumi, di planet lain itu nggak ada. Jadi sayangnya tumbuhan. Oke. Jadi ya, dari kakak kasih kesimpulan ya. Ya. Jadi tadi jaringan itu kan merupakan satuan sel yang menjalankan fungsi tertentu. Nah, jaringan itu dibedakan jadi dua. Ada yang namanya jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kalau jaringan meristem itu jaringan yang aktif membelah. Kalau jaringan dewasa itu selnya sudah tidak terlalu aktif membelah. Nah, pada jaringan dewasa itu dibagi lagi menjadi beberapa jaringan. Itu di sini ada jaringan epidermis, jaringan dasar, dan juga jaringan pengangkut. Nah, untuk jaringan meristem itu kan tadi kan selnya itu kan masih aktif membelah. Nah, dia berdasarkan letak dan posisinya itu ada 4. Ada yang namanya meristem apikal, aksial, interkalar, dan lateral. Kalau yang jaringan epidermis itu jaringan yang dia itu sebagai pelindung karena letaknya itu di bagian paling luar. Nah, jaringan epidermis ini